Dalam surat 29 itu Allah sebut. Dalam surat 9 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Berarti kita disuruh belajar dulu. Intinya kunci dari salat itu adalah Al-Fatihah. Kita ambil Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah itu dari semenjak awak salat pun bau bah sampai kini. Tidak ada kan? Coba pertanyaan kedua. Ala dapat arti Al-Fatihah selama di awak kah? Alhamdulillah. Kalau alun berarti kan begagal aduh. Lah 60 tahun solat alun juga dapat Al-Fatihah lero. Nah, untuk mendapatkan husuk itu maknanya kita mampu mengendalikan jiwa. Maknanya kalau kita sudah katakan sengaja aku sengaja aku solat maghrib 3 rakaat ikut imam karena itu kunci itu, karena Allah itu. Kalau sudah karena Allah, jangan ada yang lain lagi. Makanya kita langsung perhambakan diri. Kalau cenderung bapak orang, angkat tangannya. Tanda apa? Tanda nyerah. Kita nyerah kepada Allah. Ini akal saya nih. Kalau salah kau cuci alat pembantah jin si salah solan je solo salah tu nyen betul nyerah. Ya enggak? Berarti kita akan menghadap yang kuat nih. Maka bahasanya Allahu Akbar. Mulai dari situ takbiratul ikram. Nih, kalau ikon wak kaji sosona kan pulang wak dugoroha. Jadi oke, lurus pertanyaan. Allahu Akbar. Masalah sini jangan ditanya ya, itu banyak pendapat. Pokoknya angkat tangan, katanya yarfa'u yadaihi mankibaihi summa kabbara wa yada'u yadahu limna ala yadihi yusra ala sadrihi. Jadi yang lain pada itu ada, tapi jangan tanya karena yang menyangkut masalah perdebatan, masalah ibadah, kita jadikan itu ikhtilah rahmah, berbeda tapi mendatangkan kebaikan, tidak boleh menjadikan pertengkaran. Karena semua imam mazhab itu punya pendapat. Nah, kemudian gimana husuk? Ambil dulu Al-Fatihahnya. Perintah sudah ada. Inna nakunu waral imam ya Rasulullah. Iqra bihafi nafsik. Kalau imam baca Al-Fatihah, bagaimana kami di belakang imam? Iqra bihafi nafsik. Ikut dalam hati. Selama imam baca Al-Fatihah, selama itu kita ikut dalam hati, selama itu kita husuk. Nyo ada nak imam baca Al-Fatihah awak kemana ada kan? Lai, kemana jauh, kemana dia awak lah tu. Apa yang menjadi kesibukan saya itu akan membuat awak pai dalam solat tu. Jadi ngaji tak apa sekali ko bayi sangit udah lah sangit kur, ko terbuka lo pelume sedo mah. Kemudian solat itu ada bacaan, ada gerak, ada hikmah. Pelajari itu. Dela mau ngaji kok. Ada gerak, ada bacaan, ada hikmah. Kita ambil rukuk dulu. Rukuk itu otak belakang harus lurus dengan punggung. Maaf kalau ada beda pendapat, saya tidak buka itu. Apa tujuannya? Dan ampan gini talwi tindak ya. Di sini secara kesehatan Allah Ta'ala tuh luruskan posisi tulang punggung dan kaci-kaci tulang punggung. Diluruskan situ. Tapi baca dengan hikmah. Baca, tepatkan gerak, cari hikmahnya. Hikmah itu pembetulan. Bacanya seperti apa? Kita i'tidal. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lata duduk cenoko. Bau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli atau subhanallahil ala wa al-taul azim. La taduduk, la talotak cendoko, bau baca la selesai wa bihamdi atau Allahumma firli. Sami Allahu liman hamidah. Lalui bau rabbana lakal hamdu. Dan pernah nikun apalah solat ko loju bono paji go solat. San condoko san solatnya do. Go awak sambung aja. Allahu Akbar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli sami Allahu liman hamidah. Allah bisa san salat lajurnya, tapi canda tu istilah tamak nina tu ndak ada. Jadi salat itu ada bacaan,
ada gerakan, ada hikmah. Bahwa sholat itu menuju kehusukan. Kalau lah kosak aja lah kan husuk. Pernah ada ngomong, dia je kosak jong pernah ada pun itu. Kalau lah kosak tidak akan husuk, tidak akan pernah husuk kalau kosak. Jadi kuncinya tahu bacaan dan tahu maknanya. Jangan sabui, itu di pesantren sendak. Dalam agama itu, di dalam hadis itu tidak ada berbunyi pesantren yang ada cuma nuntut ilmu. Caranya bermacam-macam, termasuk di pesantren, termasuk di taklim, termasuk di rumah ibu anak awak cua jawa yang Al-Fatihah dan topek. Uangnya rumah, suruh je baca. Ikuti isyarat dan tata cara yang baik. Tadi salah satu contoh. Nah, kalau sholat sendiri, atau awak je setan ya liru. Setan atau awak? Awak atau setan? Karena Allah katakan, wa imma yazaghannaka minas syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'un alim. Tidaklah seseorang itu didekati oleh setan dengan cara lembut dan membujuk dengan cara lembut. Datangnya mau tahu-tahu. Fasta'iz billah. Maka berlindunglah kepada Allah. Apa bunyi itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbanyak ta'awuz. Perbanyak ta'awuz. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Surah 7 atau surah Al-A'raf. Fasta'iz billah. Innahu huwas sami'un alim. Atau di sebelahnya atau rakaat terakhir berbunyi innal ladzina taqau iza massahum ta'ifum minas syaiton tazakkaru fa izahum mubsirun. Orang bertakwa itu akan dipengaruhi oleh setan dengan cara yang lembut. Dan orang bertakwa itu apabila dipengaruhi tazakkaru, mereka itu segera ingat Allah. Fa izahum mubsirun, mereka ingat akan dosa-dosanya semua. Ndak suo gak bau dia awak tu dudah. Pak Haji, pertanyaan itu mulia. Titi dan kerjakan. Karena ibadah itu kewajiban kita yang dimulai dari hati yang tunduk. Allah tak terima ibadah dan doa dari hati yang lalai. Saya ulangi. Allah tak terima ibadah ataupun doa dari hati yang lalai. Maka kadang awak berdoa dengan bahasa Arab tak tentu arti do, bisa aja awak sambil-sambil mengenang amon cindu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Amon cindu terkenang do. Amon pical. Nah, karena doa itu boleh dengan bahasa kita, lantunkanlah dengan bahasa kita yang bisa lebih husuk. Ya Allah, ampuni dosa kami. Dosa dua orang ibu bapak kami. Lapangkan kuburannya ya Allah, terangi kuburannya. Jauhkannya dari siksa kubur ya Allah, letakkannya di tempat yang baik. Langsung dari hati. Daripada bahasa Arab. Tak konang lo jaga-jaga di pasau bagai. Lebih baik kita pakai doa kita, bahasa kita yang kita khusyuk. Jadi Bang Haji, itu pertanyaan tuh memanglah takut bunyi itu. Salat itu ada wajibnya, ada sahnya, ada diterimanya. Yang ketiga itu yang paling perlu dah, diterima. Nah jadi kuncinya dipelajari bacaan dan artinya, gerakan bacaan dan hikmahnya. Itu melengket dalam hati. Yang melengket ke badan, dalam surat 74 Al-Mudatsir juga Allah katakan, dan bersihkanlah pakaianmu. Pangkero ya ayyuhal mudatsir kumpa anzir. Hai wang berkumul atau wang lolok berselimut,
Selimut itu kalau ndak lolok berarti domam tu ye. Itu yang lolok sawi ira. Kenapa ayat keempat kata di ayat keempat disebutkan bersihkanlah pakaianmu. Uang lolok itu atau malam ye. Kenapa disuruhkan bersihkan pakaian? Di fikih itu kita tengok kain lolok tu ndak boleh buat solat tu dah. Boleh cantan? Tahun tu buat tangan kau sana lolok kah? Kamano ngangapi ah? Nyo. Kau ni najis kain tu. Kita solat harus bersih dari hadas dan najis. Maka kain kau lah sensitif kaji tu kain lolok tu jangan buat solat tu. Kemudian kenapa ada sunnah uduk membersihkan kuku? Ndak tentu rawak tangan ke mano sana lolok kau dah sampai ke tempat yang berhadas. Tu langsung beruduk aja beko. Awak simpulkan, solat batal kalau uduk tidak sempurna. Uduk takkan sempurna kalau tidak dimulai dengan sunnah uduk. Sunnah uduk tu ada 6. Lah tambah kusik kaji kau. tambah lama gitu. Ndak, insyaallah. Apa yang bisa cuci tangan, gosok gigi, punyang jenggot, sela jenggotnya, beristimsak, masukkan air ke dalam hidung hingga mendekati nak lomeh, sombukan, kemudian yakini semuanya. Kalau saudara-saudara kita tengok tuh memang di kaye dong. Oh, kayenya. Apa sih koro? Di kaye. Hah? Kayu penganyu itu nya. Kayu dong tu deh Cukie. Tapi jojai. Jen jo kendo. Kalau jo susuk kendo, beda ero jojai. Begitu bersihnya. Kemudian harus cuci kubul-dubul. Ndak pun taci, berosiokan pembuangan sebelum beruduk. Kan ada kantik bain dua guys. Ada si kau kantik bain dua. Dong orang? Tu kalau cuci dong nyonya. Iya kan? Ada kawan ndak sopan. Tu kalau rindu orang nyonya. Pemiuduk. Kalau kantik bain dua sana lolok, ya Allah, tetangganan tundunya. Tadi lain bunyi kantik rene. Bain dua bunyi rene. Aduh jadi kau ye. Makanya ayat 4 itu kita disuruh bersihkan pakaian. Surat 74 itu nak salah Al-Muddassir ayat keempatnya. Bersihkanlah pakaianmu. Itu berawal ayatnya orang lolok. Orang berkumul, agungkanlah Allah pada ayat ketiga, ayat keempatnya bersihkan pakaianmu. Sebelum kita menghadap Allah. Jadi menghadap Allah itu tata caranya, bacaannya, kejar hikmahnya. Kalau ketiga itu sudah tersusun baik, insya Allah kehusukan ada. Yang 1% tidak kena ada Pak. Ali bin Abi Thalib aja masih gagal itu. Suara Rasulullah coba kalau betul-betul husuk hadiah serban. Masih gagal. Ali karramallahu wajha. Ali bin Abi Thalib Allah muliakan wajahnya. Gelarnya karramallahu wajha, Allah muliakan wajahnya. Masih ada kegagalannya. Tetapi kalau kita gagal, taruh lagi ini salat 1%, 80% dapat dari setan. 20% dapat dari awak. Tapi berdialog tahu. Bok lagi deh, masuk le balik. Sampai bekok ke pasau kuak, pulang balik le balik. Kojok pai sampai assalamualaikum. Lah assalamualaikum je boleh. Wallahu a'lam. Jika mati dalam fikih itu dia tetap mati syahid di sisi Allah karena berjuang melawan syaitan laknatullah. Terakhir, apa cakap silakan adalah itu aja pertanyaannya. Hah? Kenalan. Tiada ngumarin tolong sampingnya teh Bu Haji. Dan bawa umat kalau jauh tahu ikut nende takut iga. Terakhir. Insyaallah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama tanamlah rasa ragu dan takut itu terhadap ibadah yang kita kerjakan ini diterimakah atau tidak. Tanam itu dengan baik dan sungguh-sungguh kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, mudahan kehusukan akan tumbuh. Dan jangan diyakini bahwa seseorang itu dari awal sampai dari niat sampai salam akan husuk, nol itu. Karena hidup kita masih diburu oleh nafsu. Tapi yakinlah pertengkaran di dalam salat antara malaikat dan syaitan, benar dan salah, antara kita dan pengaruh-pengaruh bisikan syaitan itu tetap ada, kita pertahankan itu. Allah lah yang akan menilai ini semua. Kita serahkan kepada Allah. Kita sudah tanam niat setulus-tulusnya demi Allah. Kita lakukan itu, kita tetap akan diuji dengan segala kebenarannya. Ujian itu terkadang kita gagal, terkadang kita berhasil, tidak untuk semuanya. Kita mohon agar Allah menutup segala kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian namo dan sardalis. Namo ko nak lo ada dalam bahasa Arab ko. Kan tengok di kamus ko kalimat-kalimat nganggur namo, tidak bisa diartikan. Yang ada sardanya sarsandua, nah lah polisi ya kan. Tuh. Sardalis. Uang umaran painya tia sampiang kak tua. Namanya Yusnarti. Hajjah Yusnarti. Anak mintu rendo. Binio tuh nak mintu kan? Tuh anak mintu dayan. Jadi dan gotang di Ausati, Danau Bingkuang. Ausati. Potang dan ngaji di Masjid Abror, Desa Podo. Kayak Pak Dinata, kau tutu dan di Ausati telepon dek kawan. Pulau Jambu. Dongo dan situ kampung Pak Dinata. Bok jauh condapu pun koken dan gonyeran. Payen koken sanda ada Pak Dinata do. Wak nai mbaknya ado situ cubolonyo jadi jemaah awak kan salah muka dokter copek wak tuwe deh. Salah di muka wang pintar do jago awak deh gitu. Begitu Josiko dan dipotang bulan yang lalu dan di KPU Kampar. Pernah anggota, pernah ketua itu selama 5 tahun dan di KPU. Lah sekitar 3 bulan setengah dan lah lope lah pensiun istilahnya. Kemudian balik dan kakojo-kojo dan balik usaha yang pernah ditinggalkan. Kemudian dan isi jadwal-jadwal yang selama kau ndak bisa dong mak. Karena kojo 24 jam dan isi jadwal balik. Dokek jauh. Pang ada yang tahu di Tanjung Pau tanah. Pai jam sampai pulang dek jam 2 ni cak lah gitu. Anak mintu dan itu kawan dan dua. Kawan yang setia gitu. Dinyo ada anak dan bodoh, seorang laba laki kuliah dan cucu bodoh yang kecil insyaallah tahun 7 boleh kawi sudah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.